Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ibu Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni nanti, setiap harinya kami akan hadirkan kisah inspiratif yang kami berikan secara konsisten untuk memberikan dedikasi karya lestari. Nah, hari ini kita akan mulai dari dunia pendidikan. Kepedulian terhadap pendidikan bagi anak jalanan membuat dua ibu kembar mendirikan sekolah gratis di pinggir rel kawasan Jakarta Utara sejak 30 tahun yang lalu. Inilah Sri Irianingsih dan Sri Rosyati, ibu guru kembar yang dikenal mengabdikan diri pada dunia pendidikan anak jalanan sejak tahun 1990. Ibu Rosi dan Ibu Rian memulai perjuangan dengan mendirikan sekolah darurat Kartini di Pademangan, Jakarta Utara. Disebut darurat karena berdiri di bawah kolong jalan tol dan gratis bagi anak-anak yang orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Saya sebetulnya itu adalah berontak. Cuman demonya lewat sebuah pendidikan. Di sini tuh tidak ada menengah ke atas. Susah semua gitu ya. Kita minta mohon pemerintah itu bijaksana lah, jangan terlalu kejam lah. Kalau terlalu kejam ya kita ini kan manusia. Aslinya orang pribumi kan ya, kalau terlalu dikejamin terus ya mau bagaimana? Awalnya, sekolah darurat Kartini hanya menggunakan tenda di sejumlah kolong tol dan pinggir kereta api. Perlahan sekolah darurat ini berkembang hingga mencapai 260 sekolah di seluruh Indonesia, dari tingkat SD hingga SMA. Ibu guru kembar pun kini dibantu guru relawan dalam mengajar anak-anak. Kini 30 tahun kemudian, sudah lebih dari 30.000 anak jalanan yang menyelesaikan pendidikan SMA berkat pengabdian kedua ibu kembar. Kisah ini kemudian diangkat ke dalam sebuah film dokumenter berjudul Dua Mawar Merah. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada operasional sekolah darurat Kartini. Pada awalnya sekolah masih beroperasi dengan protokol kesehatan dengan cara memberikan hand sanitizer bagi anak-anak sebelum belajar. Namun ketika pandemi COVID-19 makin meluas, sekolah dialihkan dengan belajar online. Anak-anak yang masih memiliki kemampuan mengakses internet membantu anak lain belajar bersama melalui media sosial Facebook. Secara bergantian, ibu guru kembar pun mengajar anak-anak secara online. Ya, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan lebih jauh mengenai perjuangan ibu guru kembar ini hingga sekarang sudah berhasil mendirikan sekolah darurat lebih dari 250 di seluruh Indonesia. Saya akan langsung menyapa Ibu Rosi dan juga Ibu Rian yang telah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi Ibu Rosi, selamat pagi Ibu Rian. Pagi. Apa kabar? Ibu, saya sulit membedakan nih. Yang Ibu Rosi coba angkat tangan yang mana? Saya Ibu Rosi. Itu Ibu Rosi, berarti ini Ibu Rian. Terima kasih Ibu telah kemudian mendedikasikan diri untuk pendidikan Indonesia dan juga berbincang bersama dengan saya. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu sekarang sudah berapa banyak sekolah darurat Kartini ya di seluruh Indonesia, saya ingin update. Di Jakarta 2, di Kelapa Gading di rumah, dan di kolong tol samping. Dan yang di luar Jawa, dari Sabang sampai Merauke, itu adalah rumah baca, tapi ada pembelajaran baca tulis dan dibantu oleh TNI yang jaga perbatasan, jaga perjalanan di seluruh Nusantara. Oke, berarti sedikit berbeda gitu ya. Kalau di Jakarta adalah sekolah gitu ya, tapi kalau di luar Jakarta seperti taman baca, tapi juga dibekali dengan pendidikan membaca dan juga menulis. Ya, nanti kalau sudah dapat pengetahuan umum, IPA, IPS dan sebagainya, diikutkan ujian nasional di kecamatan. Oke. Ini dari 30 tahun yang lalu ya. Apa yang kemudian membuat Ibu Rian dan juga Ibu Rosi kompak gitu ya, sudah kembar, kompak pula gitu dedikasinya untuk menjadi seorang guru mendirikan sekolah?
Itu memang dari dulu sih kepengennya jadi guru. Cuman kalau dulu guru kan masuk pegawai negeri terus dibayar. Kita tidak, kita ya ngajar. Ada waktunya banyak 4 jam, yang 4 jam itu kita pakai untuk mengajar siapa saja yang mau sekolah. Awalnya itu kan ibu rumah tangga. Sekarang sudah tahu ini. Oh gitu. Saya kurang gitu mendengar, berarti sekarang ibu rumah tangga dan juga ibu guru gitu ya, 2 pekerjaan dilakukan secara berbarengan. Iya, sekarang rumah tangga, tapi sudah. Nah, siapa yang mengajak duluan untuk menjadi seorang guru? Apakah Ibu Rian mengajak Ibu Rosi? Apakah Ibu Rosi mengajak Ibu Rian? Kenapa bisa kompak sekali kok? Gini, tadinya sendiri saya di Jakarta, Ibu Rian di Surabaya karena suaminya angkatan laut. Kalau suami saya di RSPAD Gatot Subroto karena dokter spesialis SPOD. Jadi saya di Jakarta, Ibu Rian di Surabaya. Setelah Bapak meninggal terus bersama-sama di Jakarta. Tapi di Surabaya kita juga punya sekolah. Tapi untuk sekolah khusus untuk laki-laki. Oke. Perbengkelan. Ya. Kalau di Surabaya. Betul. Terus satu sekolah di Surabaya, punya sekolah di Surabaya, satu punya sekolah di Jakarta, kemudian sekarang sudah di Jakarta, sama-sama punya sekolah gitu ya? Berarti panggilannya di dunia pendidikan dari dulu? Gitu. Iya, dari tahun 70. Iya. Oh, kenapa? Tadi saya menonton sedikit mengenai dokumenter Dua Mawar Merah. Ini adalah sebuah simbol pemberontakan, betul ya? Simbol pemberontakan, tapi lewat jalur pendidikan gitu ya. Berontak terhadap apa? Apa yang tidak puas yang ada di dalam diri Ibu Rosi dan juga Ibu Rian? Bayar. Kalau sekarang sudah enak, sekolah tidak bayar. Ada KJP, ada KIP. Walaupun di sekolahan kita tidak dapat. Tapi pemberontakan kita yang sudah berpuluh tahun ternyata berhasil. Sekarang sudah ada BOS, ada KIP, ada KJP. Nah itu sangat membantu untuk anak-anak tentunya Indonesia. Tapi walaupun tempat kita tidak mendapatkan apa-apa dari pendidikan itu. Menarik tuh. Tidak mendapatkan apa-apa, berarti semua harus dirani dengan biaya sendiri karena saya tahu mendirikan sebuah yayasan maupun juga sekolah gratis itu bukanlah perkara mudah gitu ya. Selain juga masalah anggaran, tapi juga masalah tenaga pendidik, apalagi juga banyak sekali mungkin orang-orang yang tidak suka anaknya untuk bersekolah, lebih suka anaknya untuk bekerja gitu kan, banyak seperti itu. Tapi nanti jawabannya akan saya nantikan setelah jeda komersial. Ibu Rian, Ibu Rosi, kami harus break, kami akan segera kembali untuk Anda. Dan langsung akan saya lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Ibu Rian dan juga Ibu Rosi, seorang ibu kembar yang juga mendedikasikan diri sama-sama bekerja dan juga berprofesi sebagai seorang guru untuk anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi. Ibu Rian, Ibu Rosi, tadi pertanyaan saya, apa tantangan yang paling berat yang harus dijalani selama 30 tahun terakhir untuk tetap kemudian mempertahankan sekolah darurat ini? Ini belum selesai pemberontakannya karena banyak pejabat yang datang tuh hanya potret sudah selesai, mungkin hanya untuk laporan, tapi kitanya tuh nggak dapat apa-apa karena ujian pun kita masih bayar. Nah kalau satu anak itu 900, anak SD kita ikutkan 20, SMP kita ikutkan 10, SMA kita ikutkan 10, sudah berapa puluh juta itu setiap tahun. Terus itu lagi anak-anak itu tidak mendapatkan KJP, tidak mendapatkan BOS, tidak mendapatkan, berarti itu ada diskriminasi antara anak Indonesia. Sama-sama anak Indonesia, anak warga negara Indonesia. Bukan untuk saya uang itu, tapi untuk anaknya. Begitu. Dan mereka juga nggak punya akte kelahiran. Kenapa sih nggak dikasih saja supaya dia bisa sekolah di mana saja? Kalau punya akte kelahiran, ya sudah anak ibu sajalah. Oke, jadi sampai sekarang banyak murid-murid di sekolah darurat yang tidak punya akte kelahiran? Oh, banyak. Kalau kita mau ngurus itu kan
harus bayar. Itu biasanya yang mau masuk TNI atau pegawai negeri atau bekerja kita carikan akte kelahiran, KTP itu kan bayar. Kita yang bayar. Nah, apakah sudah Maukah mencoba? sampai kapan seperti ini? Nah, Oh, Ibu sudah. Rosi sama Ibu Rian kan tadi mengatakan ada beberapa pejabat gitu ya yang datang untuk meninjau aksi dari Ibu gitu ya. Apakah sudah disampaikan kepada para pejabat terkait gitu ya? Ya, tapi berlenggang saja, tutup mata. Peduli apa dia orang miskin? Ya, seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara Ibu kemudian tanpa uluran tangan pejabat, bantuan sedikit pun, bagaimana mempertahankan sekolah darurat ini? Sendiri, tapi kan kita juga punya teman ada yang bantu. Kan tidak bisa kita mengharapkan cari keliling, cari uang itu kan nggak bisa seperti itu. Yang penting itu mereka dapat akte. Jadi dia tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Dia bisa sekolah di sekolah negeri seperti itu. Tapi bukankah sekarang sudah banyak Kita program-program mendidik bantuan tidak hanya- pendidikan? Oh, enggak ada kalau pendidikan. Kalau di Kemsos ya ada. Kemarin dapat 3 kali bantuan beras Ya. 5 kiloan itu. Itu Oke. kita juga ngotot Ya. ke wali Tapi kota. masalahnya- Kalau enggak ya enggak dapat. Sekarang kan ada program-program pendidikan, misalnya kita berbicara mengenai Kartu Indonesia Pintar seperti itu ya, yang harusnya kemudian menjamah seluruh anak-anak di Indonesia yang membutuhkan bantuan pendidikan. Masalahnya apakah masalah administratif karena tadi tidak ada akte kelahiran dan hal-hal yang lain? Betul, karena administratif tadi, akte kelahiran kakak, KTP orang tuanya tinggal di atas lahan ilegal, itulah yang menjadi persoalannya. Makanya sampai 30 tahun. Tapi pejabat itu datang, hanya potret-potret saja. Berarti kalau saya tanyakan sekarang, apa bantuan yang benar-benar dibutuhkan saat ini untuk sekolah darurat? Akte kelahiran itu, dia mempunyai status sebagai anak warga negara Indonesia. Oke. Apakah ini terjadi di Jakarta atau juga terjadi di luar Jakarta? Oh banyak, di pedalaman juga banyak. Tapi kalau di pedalaman mengurusnya akte gampang, tidak pakai bayar-bayar. Oke, semoga ya dari perbincangan ini kemudian dapat didengar oleh pihak berwenang karena ini kan niat baik bersama ya untuk membuat generasi muda Indonesia generasi berkualitas gitu ya. Bagaimana bisa berkualitas kalau mereka tidak tersentuh dari program yang ada. Oke, terakhir dari saya. Selain dari akte pendidikan, akte kelahiran yang dibutuhkan oleh anak-anak, adakah bantuan lain, misalnya volunteer untuk tenaga pendidik, adakah bantuan misalnya tempat agar tidak lagi bersekolah di kolong jembatan, apalagi bantuan yang dibutuhkan? Begini, kalau pemerintah membuka sekolah banyak, pasti anak itu bisa masuk ke sana semua tanpa akte kelahiran. Kalau untuk volunteer yang tempat kita itu dokter-dokter loh yang ngajar, ada pengajar, juga dokter, ada pers dan sebagainya. Tapi kita tidak bayar, kita tidak bisa membayar mereka. Dan mereka juga memang tidak minta dan memang mengabdikan diri pada generasi. Butuh donasi kah? Kemudian bagi mereka yang ingin tergerak untuk membantu tetapi tidak bisa membantu secara tenaga? Tenaga untuk para relawan, tapi kita tidak bayar. Iya. Tapi yang betul-betul bertanggung jawab, tentunya sampai ujian nasional. Kalau Betul. sekarang tidak ada ujian nasional ya sampai akhir pembelajaran, tidak lari-lari seperti itu, kita tidak bisa terima guru yang seperti itu. Iya, paham. Guru yang dedikasi gitu ya. Terakhir, sekarang kan lagi study from home gitu ya, harus belajar dari rumah. Kemudian bagaimana? Apakah aktivitas sekolah darurat ini terhenti? Oh tidak, kita tetap mengajarkan sekolah secara daring pakai Facebook. Karena Facebook tidak bayar. Anak-anak standby jam 8.00 sampai jam 11.00.
Oke, baik, Jadi berarti tidak ini berhenti. kita terhenti sebentar, nanti dilanjutkan kita lanjut lagi kita ngajar. Oke, kalau gitu selamat kembali melanjutkan aktivitas belajar mengajar. Tetap jaga jarak ya ibu-ibu dan juga murid-murid, dan juga saya harapkan agar ini didengar oleh mereka yang berwenang, agar anak-anak tersebut selain juga diberikan edukasi punya masa depan yang cerah, karena mereka juga ingin berkarir dan membutuhkan akta kelahiran, terutama di wilayah Jakarta. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya Ibu Rian dan juga Ibu Rosi.